kabarnya hari ini? Kakak harap kabar adik-adik tetap luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini mama, papa, abang, dan juga kakak adik-adik udah boleh ibadah di dalam gedung gereja. Tapi kita yang anak-anak sekolah minggu masih belum boleh. Nah, untuk hari ini dan juga seterusnya, kita masih ibadah di rumah masing-masing ya. Meskipun kita di rumah masing-masing ibadahnya, tapi sukacita kita dan juga semangat kita nggak boleh luntur ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang, kakak mau undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian, kita mau menyanyi, kita mau katakan, aku berani tampil beda. Ayo nyanyi. Udah semangat memuji Tuhan. Sekarang kakak mau undang adik-adik semuanya untuk duduk kembali. Kita mau berdoa. Semua dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu, pemeliharaanmu, khususnya sepanjang satu minggu ini yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan juga sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan pengertian kepada kami semuanya, dan juga berikan pertolongan, kemampuan kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau nanya, ayo siapa yang masih ingat apa firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali, firman Tuhan minggu lalu adalah tentang Kain dan Habel. Nah, hari ini kita mau melanjutkan kisah selanjutnya, yaitu tentang Nuh yang terambil dari Kejadian pasal 6 sampai pasal 9. Nah, setelah ini akan ada video singkat yang menceritakan bagaimana Nuh. Yuk adik-adik sama-sama kita saksikan. Selamat menonton adik-adik. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat,
Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji,
tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik masih ingat gak siapa manusia yang pertama yang diciptakan sama Tuhan Allah di dunia? Benar sekali, ada Adam dan juga Hawa. Adam dan juga Hawa menghasilkan keturunan yang sangat banyak sekali di bumi ini. Nah, semua keturunannya turun-temurun berbuat dosa. Bukan hanya jumlahnya aja yang semakin besar, tapi kejahatannya juga semakin besar. Ngeri sekali ya adik-adik. Coba deh adik-adik bayangkan, pada zaman itu semua orang berbuat jahat, semua orang berbuat dosa, semua orang menyakiti hati Tuhan. Ngeri sekali ya adik-adik. Kakak gak ngarang-ngarang cerita loh, Alkitab mengatakan demikian. Tapi ada loh ternyata adik-adik satu orang yang Tuhan nyatakan sebagai orang yang benar dan tidak berbuat celah. Ayo tebak siapa ya kira-kira namanya? Benar sekali, namanya adalah Nuh. Nuh di antara orang-orang sejamannya yang berbuat jahat, Nuh tidak begitu. Nuh gak mau ngikutin orang-orang yang berbuat jahat. Nuh berani tampil beda. Wah, luar biasa sekali ya Nuh adik-adik. Adik-adik, Nuh tidak berbuat dosa. Di antara orang-orang sejamannya yang bikin dosa, Nuh gak kayak gitu. Nuh tidak melakukan dosa dan menjaga hatinya, menjaga dirinya untuk tidak melakukan kesalahan. Dia tetap mengikuti jalan kebenaran. Adik-adik, sulit gak ya bagi Nuh untuk berbuat seperti itu? Pasti sulit. Apakah mudah bagi Nuh untuk hidup sebagai orang benar di antara teman-temannya yang berbuat dosa? Sulit ya adik-adik, tapi Nuh tetap mengikuti jalan Tuhan dan pada akhirnya Nuh dipakai sama Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berbuat dosa, dan Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar, dan Nuh taat sama perintah Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya sama adik-adik semua, bagaimana dengan adik-adik? Ketika semua teman-teman adik-adik berbuat jahat, berbuat dosa, adik-adik berani nggak tampil beda? Berani nggak ikutin teman-teman adik-adik yang berbuat jahat? Harus berani ya adik-adik. Adik-adik, mungkin nggak ya kita hidup beda dengan teman-teman yang berbuat dosa? Mungkin ya adik-adik, kalau pada zaman ini semua anak-anak suka main gadget sampai lupa waktu, main game sampai nggak mau ngerjain PR, sampai lupa berdoa, sampai nggak mau ibadah, nggak mau baca Alkitab, atau mungkin suka ngomong kotor, suka ngomong kasar, suka menghina, atau mungkin suka nyontek. Nah, mungkin nggak ya kita hidup berbeda dengan mereka? Jawabannya pasti mungkin. Tapi gimana caranya ya adik-adik? Sama dengan Nuh. Bagaimana mungkin ya Nuh bisa hidup berbeda dengan orang-orang sejamannya? Pasti ada rahasianya. Adik-adik tahu nggak rahasianya? Apa ya rahasianya? Adik-adik, ternyata Alkitab mengatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Gimana ya caranya hidup bergaul dengan Allah? Adik-adik ada yang tahu nggak gimana caranya? Yang pertama, bergaul dengan Allah artinya adalah berjalan dengan Allah. Kak, gimana ya caranya bisa berjalan dengan Allah? Berjalan dengan Allah itu artinya adalah mengikuti kemanapun Allah berjalan, yaitu mengikuti firman Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar di atas bukit, meskipun kedengaran yang mustahil dan juga susah, karena kan Nuh harus naik nih ke atas bukit, itu kan jauh adik-adik, dan susah juga kan adik-adik bikin bahtera yang sangat besar. Tapi
Nuh nggak mengeluh, dia nggak marah-marah, dia nggak bilang gini sama Tuhan, ih Tuhan nggak mau lah, capek, nggak mau lah Tuhan, susah, nggak mau. Dia nggak bilang gitu loh adik-adik. Tapi Nuh ini taat. Nuh mau ikut apa maunya Tuhan, bukan kemauan dia sendiri. Nah adik-adik, gimana nih dengan adik-adik? Mau nggak turut sama firman Tuhan meskipun nggak sesuai dengan kemauan adik-adik? Contohnya nih ya, kalau misalnya disuruh berdoa, terus adik-adik kadang-kadang bilangnya kayak gini, ih nggak mau nggak tahu, nggak pede, malu. Sering kan kayak gitu? Ayo siapa yang sering kayak gitu? Atau nih misalnya disuruh dengerin firman Tuhan, tapi adik-adik malah gelisah, malah pikirannya ke main game, pengen jajan, pengen main sama temennya, atau bosan sama firman Tuhan. Ih, ayo siapa yang sering kayak gitu? Adik-adik nggak boleh ya seperti itu. Sama seperti Nuh yang turut sama perintah Tuhan, adik-adik juga seperti itu. Harus taat sama firman Tuhan. Bagaimanapun keadaannya, harus ikut sama maunya Tuhan, bukan ikut dengan kemauan kita sendiri. Nah adik-adik, apa ya maunya Tuhan? Alkitab mengatakan kalau Tuhan mau kita anak-anak sekolah minggu dan juga orang-orang percaya untuk rajin berdoa, rajin dengerin firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar dan hidup dengan tidak bercela. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita disuruh berdoa, disuruh baca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, harusnya kita merasakan damai sejahtera dan juga sukacita yang melimpah, bukan karena paksaan, bukan karena dimarah-marahin, bukan seperti itu, karena kita mau mengikuti apa maunya Tuhan. Yang kedua, bergaul dengan Allah artinya adalah berkomunikasi dengan Allah. Rajin ngomong sama Tuhan, rajin berdoa. Siapa di sini yang malas berdoa? Hayo. Atau kalau misalnya berdoa ngomongnya malu Kak, kayak gitu. Adik-adik, seperti yang dari kakak udah jelaskan di awal, kalau kita nggak perlu malu berdoa. Emangnya kita ngomong sama siapa kalau berdoa? Komunikasi sama siapa? Sama Tuhan kita kan? Kita bisa mengeluarkan seluruh isi hati kita sama Tuhan. Nggak perlu malu-malu, nggak perlu berbelit-belit, senatural mungkin, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, sahabat kita, pribadi yang paling mengasihi kita. Seharusnya kita seneng dong ngomong, berbicara, ngobrol sama Tuhan. Nah gimana ya caranya berbicara sama Tuhan? Lewat doa adik-adik. Seharusnya kita antusias, semangat, bisa bicara sama pribadi yang paling mengasihi kita. Makanya kan adik-adik, kalau misalnya adik-adik disuruh berdoa, mukanya jangan cemberut, jangan marah, jangan kesel, jangan seperti terpaksa. Tapi adik-adik harus sukacita, gembira, antusias, bersemangat karena adik-adik mau berbicara sama pribadi yang paling mengasihi kita, yang paling mengerti kita. Oke adik-adik? Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk sama-sama kita ulangi sekali lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Semuanya dilipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai sekedar pendengar firman Tuhan saja. Bapa yang baik, tolong kami, berikan kami kemampuan yang daripada-Mu, supaya kami boleh menjadi anak yang berani tampil beda dari orang-orang sejaman kami, berani menjadi orang yang benar dan juga tidak bercela seperti Nuh.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan juga negara kami. Tuhan Yesus tolong biarlah di tengah-tengah pandemi ini kuasa Tuhan, kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!